Kebanyakan orang mengira ya, supaya dia dianggap eksis, dianggap hebat, itu kalau sudah membuat konten yang bisa viral. Jadi viral itu adalah tujuan. Ya. Apa ya? Aneh kan? Viral kok menjadi tujuan. Kok orang berlomba-lomba muncul gitu loh. Ada yang berseloroh, tak baca berita, tak terinformasi. Baca berita, dapat misinformasi. Sebagai veteran wartawan dan pelaku media, saya mengajak teman-teman untuk melihat dan menelisik semua informasi lebih jernih dengan kacamata saya. Hai Noro. Halo Wika. Apa kabar Noro? Baik, kita ketemu lagi. Ketemu lagi kemarin di Batur, sekarang kita di mana Nor? Di ibu kota negara yang baru. Titik Titik nol nol Nusantara. Ini jauh-jauh juga ya mainnya. Iya. Panas. Haredai. Kirain kalau dataran tinggi mah dingin gitu ya. Mungkin karena di dekat garis khatulistiwa ya. Wow. Dari matahari dekat. Dekat, berasa dekat banget ya Nor ya. Seolah-olah mataharinya ada 7. Ya. Panas banget. Aduh Panas ya. banget. Nah, Dor. Gimana? Ngomongin titik nol Nusantara gitu ya. Tadi pas perjalanan gitu, kayak aku sambil merenung gitu kan, kayak wow, ini nantinya gitu kan, daerah ini akan menjadi kawasan kota pintar, Kota smart pintar, smart city ya sebagai kan? ibu kota negara yang Sebagai baru. betul. Pasti canggih kali ya. Nah itu berarti kan memang tulang punggungnya adalah teknologi, semuanya pokoknya connected with technology. Gitu kan. Digital ya. Digital banget gitu kan. Nah terus sambil mikir, wih keren nih kayaknya kalau sangat berbasis digital gitu. Betul. Tapi abis itu aku buka Twitter nih, ya, seru nih Twitter, tekan sambil jalan bosan, tekan lihat-lihat, terus kok ternyata tiba-tiba trending topik gitu kan, trending topik TikTok gitu ya, ada banyak video TikTok, kok ternyata ada banyak anak-anak yang ngikutin tren kalau ada truk tuh dia langsung nyamperin gitu. Oh iya, ya malaikat mau challenge. Nah itu dia, terus aku jadi mikir, oke. Padahal kan kita mau jadi smart city berbasis digital, tapi kan sia-sia kalau misalnya digital gitu ya, smart city tapi tidak diimbangi sama konten yang berkualitas gitu kan Dor. Dan aku lihat ini basisnya tuh viralitas gitu. Aku jadi mikir itu, apakah kemudian menjadi viral itu harus bikin konten kayak gitu kan. Padahal kita udah mau menuju ke era smart city. Gitu. Jadi mikir juga gitu Dor. Menurut Doro gimana? Ya betul. Sayang sekali ya. Sampai hari ini ya, meskipun kita sudah menuju atau sudah berlangsung transformasi digital. Jadi digital menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Termasuk di IKN ini nantinya kan tadi seperti Wika katakan akan berbasis pada teknologi sebagai tulang punggung. Nah memang infrastruktur itu satu hal. Ya, digital infrastructure itu kalau kontennya tidak dipikirkan, nah itu yang terjadi sampai seperti Wika sebutkan tadi ya, ada masih banyak warganet yang membuat konten-konten yang bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Itu kan kalau kita lihat tuh ada anak-anak nyegat truk itu apa nggak takut nggak takut mati. Aku nyebutnya mereka ini adalah demit konten. Demit konten, orang yang melakukan apa saja ya kan demi konten supaya viral. Ya, viral itu pengertiannya kan kurang lebih ya secara gampang itu kan adalah sesuatu yang menyebar dengan cepat dalam waktu yang singkat. Seperti virus COVID-19 menyebar cepat kan. Banget, betul. Nah, anak-anak sekarang terutama itu ya, banyak yang membuat konten hanya mengejar yang namanya viralitas atau virality. Kenapa? Nah, ini kita mesti lihat konteksnya dulu. Media sosial di Indonesia ini penggunanya kan banyak sekali. Setiap orang pengen berbeda dari yang lain, pengen dikenal, ya kan? Supaya dikenal harus membuat konten apa nih setiap hari kan mereka mikir gitu ya. Bikin yang konten yang susah ditiru orang lain pasti akan terlihat istimewa. Betul. Meskipun ya ada sebagian yang sampai mengorbankan nyawanya. Padahal tidak ada konten yang sepadan dengan
nyawa seseorang. Apa istilahnya? Bahasa Sundanya, no content is worth your life. Your life, gitu. Nah, gara-gara itulah ya, makanya orang bersedia melakukan apa saja. Sebetulnya tidak hanya menghadang truk, ya kan? Kan kita sering lihat juga di media sosial beredar itu orang selfie di tempat yang berbahaya. Ekstrim konten istilahnya, di pinggir jurang, mencegat ombak, ya kan? Ada ibu-ibu di pinggir pantai sengaja nunggu ombak datang, ya kan? Terus sambil bikin video, itu kan berbahaya sekali. Betul. Nah, itu kan jadi membuat kita pertama jadi, aduh, kenapa sampai harus seperti itu ya untuk mengejar yang namanya viral, gitu. Dan sebenarnya kan nggak cuma dalam konteks Indonesia ya, Dor. Maksudnya ada juga contoh yang di luar negeri yang suka bikin itu loh, prank call gitu, Dor. Jadi dari internet, misalnya dia nge-game, gitu kan, game online, gamers, terus habis itu pengen ngisengin sesama gamers, dia nelpon bisa 911, bahkan tim SWAT gitu, buat ngedatengin ke rumahnya. Terus itu kan videoin gitu videoin gitu, itu kan menyeramkan ya, maksudnya kan itu udah persoalan yang kok bisa-bisanya lu melibatkan orang lain gitu di dalam prank lo gitu kan. Dan gimana ya, dan maksudku ya viral, tapi kan viral juga istilahnya nggak selalu buruk kan. Karena kan ada juga misalnya ya bapak-bapak, ibu-ibu pejabat negara juga memakai viralitas untuk campaign-campaign mereka gitu kan. Memang selalu buruk gitu, enggak juga. Memang banyakkan orang mengira ya, supaya dia dianggap eksis, dianggap hebat, itu kalau sudah membuat konten yang bisa viral. Jadi viral itu adalah tujuan. Ya. Apa ya? Aneh kan? Viral kok menjadi tujuan. Orang gitu kan? berlomba-lomba muncul gitu loh. Karena memang yang namanya atensi atau perhatian itu adalah kurs atau mata uang di dunia digital. Semakin banyak perhatian yang kita peroleh, maka kita akan semakin populer, semakin dikenal. Nah, ini salah satu tujuan salah satu cara untuk mendapatkan nilai ekonomi. Kalau sudah terkenal kan gampang cari sponsor. Nah, mengiranya begitu. Nah, tapi lagi-lagi karena viral itu tujuan, padahal viralitas bukan tujuan sebetulnya di dunia digital gitu ya. Orang sampai mengorbankan nyawa, bersedia melakukan apa saja, bahkan kadang-kadang sampai mencelakakan orang lain kan. Menipu orang lain, membuat orang jadi jengkel. Bahkan ada juga orang yang isengnya itu terkelewatan. Simbol-simbol agama diedit. Nah, itu. Iya kan? Padahal kan kita ini hidup di negara yang plural. Masyarakatnya majemuk. Agamanya, sukunya, ras, golongannya beda-beda. Kalau simbol-simbol keagamaan itu disunting, diedit, dibikin lucu-lucu lah gitu ya, itu kan bisa mengganggu kenyamanan umat yang bersangkutan. Jadi itu sesuatu yang perlu diperhatikan oleh warganet. Jadi kita ada di negara dengan konteks kemajemukan, ya. Alangkah baiknya kalau kita saling menjaga toleransi. Ya kan, ini salah satu pilar literasi digital itu kan budaya digital. Kita ini karena majemuk gitu, kita harus membangun wawasan kebangsaan, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Jadi di dalam budaya digital kita pun harus ada itu, gitu kan, harus mengandung nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, gitu kan. Tapi aku juga jadi mikir, tadi kan Doro bilang, gitu kan, viral tuh bukan tujuan lah. Lantas apa dong seharusnya yang menjadi tujuan dalam membuat konten saat ini? Nah, ini yang perlu digarisbawahi, dicatat oleh para warganet gitu ya. Biar nggak jadi demit konten kan? Tidak jadi demit konten. Yang namanya dunia digital itulah ruang besar. Ya. Alangkah baiknya kita sebagai manusia pengguna ruang digital itu, ya. Tujuannya itu bermanfaat buat orang lain. Memberdayakan orang lain. Caranya sih macam-macam, ya, dengan cara salah satunya membuat konten-konten yang positif, yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau nanti ternyata konten yang kita bikin itu viral,
anggap saja sebagai bonus, ya. Tapi jangan mengejar viral. Oke. Iya kan? Ya, Kita itu di media digital, di ruang digital itu bantulah sesama orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Ketika ada terjadi musibah, bencana, gitu ya, kita mengumpulkan bantuan, menyalurkannya, itu kan baik dan itu bisa viral juga. Tidak harus membuat konten yang negatif supaya viral. Sayangnya ya, kebanyakan mungkin Wika tahu juga, kebanyakan konten yang viral sekarang ini kebanyakan negatif, yang menantang bahaya, yang mencelakakan orang lain viral. Kenapa jadi viral? Karena akan memicu respons orang lain, baik yang jengkel, yang marah, yang tidak rela. Ada orang lain diperlakukan seperti itu sebagai konten, sebagai demit konten tadi kan. Nah, itu yang perlu dijadikan evaluasi bagi para konten kreator, warganet lah, supaya kalau kita membuat konten itu jangan mengejar viral. Tapi boleh nggak Dor, kalau misalnya aku bikin konten nih, aku tuh sebenarnya punya banyak bank konten yang positif, yang bermanfaat gitu kan. Wah, aku mau bermanfaat gitu. Tapi kemudian misalnya udah nyoba bikin konten yang positif, terus desperate gitu kan, kayak kok nggak viral-viral, akhirnya aku bikin konten yang negatif dulu, biar viral dulu akunku, baru habis itu aku bikin konten positif. Ini itu namanya gimana? Istilahnya cheating gitu ya. Iya kan, biar cepet gitu kan dapat attention-nya. Memang kebanyakan orang itu mengambil jalan pintas. Ini sudah kodrat manusia lah ya, untuk mencapai kesuksesan dengan cara gampang. Dengan cara gampang. Orang tidak menikmati proses, ya kan? Orang tidak mengambil jalan panjang untuk menuju sukses. Kebanyakan, wah udah pengen viral, pokoknya cepet-cepet lah gitu ya. Ya di satu sisi itu memang manusiawi. Mana ada sih orang yang butuh sabar bertahun-tahun tidak terkenal gitu. Tapi perlu diingat juga bahwa sebetulnya gitu ya, kita menjadi pengguna internet, pengguna media sosial, itu kan harus atau sebaiknya memiliki keterampilan digital, cakap digital. Ada 4 pilar, ya kan? Satu cakap digital, kemudian etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Yang tadi kita sempat bahas juga ya. Betul, gitu. Jadi mencari jalan pintas itu memang godaan terbesar. Tapi ingat, sebagai manusia sosial, kita juga harus bersikap bijak. Jaga jempol dan jari. Karena jempolmu harimaumu. Sharing yang penting. Bukan yang penting sharing. Yang sharing yang penting, bukan yang penting sharing. Itu baru tuh slogan bagus. Mungkin bisa kita ulang di episode berikutnya. Sharing yang penting-penting saja. Tidak perlu kita itu istilahnya tuh oversharing, terlalu berlebihan membuat konten. Ya, hanya karena kita ini adalah pengguna media sosial, pengguna internet, terus ada dorongan, kebutuhan, wah kita harus bikin konten. Tidak, ya, samalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu harus menjadi bikin apa dengan menghalalkan segala cara, itu kan enggak. Ya, semuanya ada aturan main gitu, ada pedoman, ada aturan, bahkan hukum. Nah, itu yang harus selalu diingat oleh warganet. Berarti kalau aku boleh bahas sedikit lagi gitu ya, sedikit merangkum juga bahwa sebenarnya ketika kita sedang menuju ke era smart city, smart digital gitu ya, digital culture gitu ya, memang masih ada gap nih, masih ada kesenjangan dalam hal literasi digital yang akhirnya membuat banyak muncul demit konten. Ya, jadi harus dibarengi dengan membangun manusia digital. Jadi nggak cuma infrastruktur, nggak cuma koneksinya, juga. Tapi juga manusianya juga harus turut dibangun ya, Dor ya. Harus jalan bareng. Ya, betul. Dan memang itu yang menjadi tantangan gitu ya untuk saat ini, tapi bukan tidak mungkin untuk kita wujudkan itu. Pelan-pelan kita bisa menuju ke arah sana, asalkan kita terus mempromosikan juga konten-konten yang relevan dan tentunya tetap mengandung nilai-nilai literasi digital. Betul sekali, luar biasa. IKN nih, ini hawa IKN. Gara-gara di IKN kita jadi pinter ya. Sangat brain gym. Aduh, Doro selalu seneng sih ngobrol sama Doro. Terima kasih banyak ya Doro buat diskusinya, dan pokoknya nonton terus episode-episodenya Kacamata Doro gitu ya, dan tetap dengan Doro Kaku yang luar biasa ini, dan tetap bersama kami di Kacamata Doro.